Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengistirahatkan badan dari segala kepenatan, marilah kita terima berkat Tuhan sebagai makanan bagi jiwa kita. Kita akan membaca dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya hantarkan. Segala puji dan syukur kami persembahkan dalam hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas setiamu di sepanjang hari ini. Tiap menit, tiap jam selalu ada untuk kami, sehingga kami pulih mengalami hidup pemberian-Mu dengan penuh damai. Walau kadang berbagai kesulitan, cobaan menghadang dan menghimpit kami. Kini, sebelum mengistirahatkan badan dan pikiran kami hendak menerima berkat-Mu, yaitu makanan bagi jiwa kami. Lembutkan hati kami agar siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Mohon hikmat marifat-Mu agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tetaplah berbuat kasih. Mengapa kita harus tetap berbuat kasih? Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18, ada 4 dasar. Yang pertama, dari ayat yang ke-11, yaitu perintah saling mengasihi.
Perintah saling mengasihi ini tertulis di Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dasar yang kedua ada di ayat yang ke-14, yaitu barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dan ini juga tercantum dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah dasar yang kedua. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dan dasar yang ketiga tertulis di ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan pembunuh itu tidak memiliki hidup kekal. Dasar yang keempat ada di ayat yang ke-16. Kita tahu bahwa kasih Kristus, yaitu menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita wajib menyerahkan nyawa kepada saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana kita mengimplementasikan kasih kepada sesama kita? Jangan khawatir Bapak, Ibu, Saudara, karena Tuhan telah menuntun kita melalui firman-Nya, yaitu di ayat yang ke-17, yaitu dengan tidak menutup hati untuk saudara-saudara kita yang tengah menderita. Dan di ayat yang ke-18, yaitu mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi harus diwujud nyatakan dalam sikap, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Wujud kasih kepada sesama itu yang pertama, kita dengan rendah hati menempatkan orang lain lebih dibanding diri kita sendiri. Seperti yang Tuhan firmankan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan wujud kasih yang kedua, yaitu mengasihi semua orang tanpa memandang status sosial, ras, suku bangsa, agama, maupun golongan. Contoh wujud kasih yang kedua ini misalnya memberi ucapan selamat kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang tengah merayakan hari raya yang dianut oleh agamanya. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Mau mendengar aspirasi orang lain, mau menghormati dan mau melaksanakan keputusan atau kata mufakat. Kemudian mau menolong teman, saudara, sahabat yang tidak mampu atau sesama yang membutuhkan. Berikutnya, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, itu adalah wujud dari kasih kepada sesama untuk yang kedua. Yang ketiga, memiliki etika hidup yang baik. Seperti yang Tuhan perintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat kepada sesamamu. Nah, contohnya kita harus sopan dalam berbicara,
dalam bersikap, menjaga tutur kata kita agar tidak melukai orang lain. Murah senyum, mengucap salam, mengucap terima kasih, meminta maaf jika melakukan kesalahan, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, meskipun orang tersebut belum atau tidak meminta maaf kepada kita. Rasanya sulit ya Bapak Ibu untuk menjalankan atau mewujudkan kasih kita kepada sesama. Apalagi kalau kita dalam situasi kondisi yang kurang baik. Mungkin kita sedang dalam masa pergumulan, dalam kesulitan, atau dalam penderitaan atau sakit. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita saling mengasihi. Jadi kasih kita bukan hanya dalam tutur kata, bukan dalam perkataan saja, tapi kita wujud nyatakan. Tidak mudah memang, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dituntun, dibimbing, dan dimampukan. Tuhan Yesus tahu akan kesulitan kita, kelemahan kita, dan Tuhan Yesus akan mendengarkan seruan-seruan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu begitu nyata dan sempurna di dalam hidup kami. Kami yang telah mati karena dosa, Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus, hingga kami beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih yang sempurna telah kami terima dari-Mu ya Yesus, Sang Pemberi hidup. Berbekal kasih-Mu, kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Tapi itu tidak mudah. Jatuh bangun kami dalam kesombongan diri, egois, lidah yang tajam, yang sering melukai hati saudara dan teman, dan sering tidak peduli pada saudara-saudara, teman yang sedang dalam kesesakan dan pergumulan. Ampuni kelemahan kami, ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk tetap berbuat kasih, walau apapun keadaan kami. Ya Bapa, saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami sakit dan penyakit. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami juga mohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudara kami yang tengah dalam masa pergumulan. Biarlah dalam masa pergumulannya, saudara-saudara kami tetap berpengharapan penuh kepadamu dan tetap mempunyai sukacita karena Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami. Berkati kami di dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari-Mu tetap ada pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami hendak tidur, selimuti kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.